Selamat datang di channel kami, Refleksi Iman Kristen. Senang bisa menjumpai saudara sekalian, terutama para subscriber setia kami. Dari Taman Rekreasi Saloka yang berada di Kota Salatiga, Jawa Tengah, saya sampaikan sebuah renungan yang akan bermanfaat dan pasti akan lebih menguatkan iman kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara sekalian, seperti pada saat kita di depan kaca cermin, sesungguhnya kita sekedar mengenali diri kita, tetapi kita tidak memahami diri kita. Kita sekedar tahu nama, wajah, dan tubuh secara fisik. Sesungguhnya kita harus tahu lebih dari itu tentang diri kita. Mengapa kita harus lahir di dunia, tumbuh semakin besar, dewasa, menjadi tua dan mati? Banyak orang berpikir bahwa kematian kita manusia adalah kehendak Tuhan Allah. Sesungguhnya itu sekedar menghibur diri jika kita mengatakan kematian seseorang karena dipanggil Tuhan. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia setelah alam semesta diciptakan. Dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dari firman Allah di atas, pertama-tama kita bisa memahami bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah dalam arti kudus dan hidup kekal. Yang kedua, dalam menciptakan manusia, Allah menyebut dirinya dengan istilah kita. Dalam pemahaman Allah yang esa itu, dalam menciptakan tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Sebab tanpa Firman tidak akan ada ciptaan, dan tanpa Roh tidak akan ada kehidupan. Perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara-saudaraku terkasih, dalam hal ini bukan berarti ada tiga Allah, sebab Allah adalah terang dan bersama-sama dengan Dia ada Firman dan Roh dalam keesaan yang tak terpisahkan dan hidup. Pada hakikatnya, Allah adalah Maha Kudus, Maha Kuasa, dan kekal. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Injil 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara-saudara terkasih, kembali pada pemahaman kita tentang kematian. Mari kita perhatikan Injil Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kata maut dalam Alkitab Perjanjian Lama mengacu pada kematian, dan akan lebih jelas lagi kita perhatikan dalam kitab Perjanjian Baru berikut. Lukas pasal 16 ayat 23 dan 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini."
Melalui ayat di atas kita dapat menyimpulkan pula, yang pertama, kematian akan dialami oleh setiap manusia, dan kedua, ada kehidupan roh setelah kematian. Ketiga, ada dua kondisi yang bertolak belakang dalam kehidupan roh setelah kematian. Satu sisi berada di atas dalam keadaan damai, dikatakan di situ ada di pangkuan Abraham yang disebut bapa orang beriman. Di sisi lain berada di bawah dalam keadaan yang sangat menderita, kepanasan dan minta tolong. Cerita ini bukanlah dongeng belaka dan tidak juga disebutkan dalam Alkitab jika ini adalah sebuah perumpamaan. Ini adalah kehidupan rohani setelah manusia mati, sebab Abraham adalah sosok nabi yang pernah hidup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah kematian Lazarus dan orang kaya tidak menyebutkan bahwa mereka mati karena nyawa mereka dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, utusan Allah. Tetapi dikatakan malaikat-malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Sedangkan setelah dikubur, orang kaya yang jahat itu menderita sengsara di alam maut. Saudaraku, kita tahu bahwa kematian manusia karena terpisahnya roh dan tubuh kedagingan, dan ini bisa terjadi dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kecelakaan, mungkin jatuh, mungkin sakit penyakit, dan lain sebagainya. Organ tubuh manusia sudah tidak berfungsi, darah berhenti mengalir atau rusak dan nyawa kembali kepada Allah. Sedangkan roh jiwa manusia akan meninggalkan tubuh daging yang telah mati itu. Roh jiwa orang-orang percaya akan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat, segera dijemput oleh malaikat-malaikat Allah dan dibawa ke Firdaus. Sedangkan roh jiwa orang-orang yang tidak percaya akan tetap tinggal di dunia orang mati yang disebut alam maut atau alam kubur dengan penuh kesengsaraan dan disebut sebagai arwah. Jadi saudara-saudaraku, kematian manusia bukan karena dipanggil Tuhan, atau bukan karena kehendak Allah, melainkan karena akibat dosa manusia, sehingga manusia menjadi tua dan mati. Mari kita perhatikan firman Tuhan dalam Injil Roma, ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan di atas, maka beruntunglah kita yang percaya akan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dialah karunia Allah yang akan memberi hidup kekal jiwa kita setelah menerima upah dosa kita, yaitu maut atau kematian. Dalam hal ini, Rasul Paulus dengan bangga menyatakan di dalam Tuhan Yesus, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Seperti tertulis dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Saudara-saudaraku, kiranya renungan singkat ini akan semakin menguatkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab tak ada hal yang pasti di dunia ini bagi kita, kecuali menjadi tua dan mati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.